Kenapa nangis tadi? Tahu kenapa sih Mas? Mas nangis tuh kenapa? Sedih. Kenapa emang? Sedih, panas. Iya, kenapa? Panas gerah tuh. Oh. Gerah-gerah. Motor goblok. Mahal nih. Gue udah begini loh. Itu gini, panas kata gue, nggak ada usahanya nih diinjaknya. Coba Pak. Sehat ya? Sehat. Bukan Murim. Tai dia udah mulai nih. Masya Allah. Nggak, lo ada pikiran apa sih? Lo ada apa sih? Ceritain aja. Yaudah lo aja deh. Yang jadi topik kerama. Ceritain aja. Ada aku. Aku Kenapa? bisa minum di awal. Temanya hari ini aku yang buat ya. Iya. Enggak boleh. Boleh sayangku. Nggak usah imut lah. Temanya tuh hari ini bubur diaduk apa nggak diaduk? Aduh, Coba, si baru tuh. Tema gue hari Fresh ini banget. Parah, keren banget deh. gue kecanggung deh di tengah. Karena biasanya nggak di tengah. Canggung ada balik. Kayak Canggu. canggu. Oh. Kayak Canggu mah bahasa Korea. Cinggu. Itu gue tahu. Cepet dong. Mana? Cepet. Temanya hari ini agak temanya hari ini agak sedih sih sebenarnya. Wis. Masih cepetan deh, drama banget. Tahu kelamaan. Temanya letting go. By Elsa Frozen. Jadi let it go. Betul. Let it go. Betul. Nah, menurut kalian, Apa mas? Mas ya itu tadi Let It Go. Let It Go Oh, by Elsa Frozen itu, ya, itu bagian dari kehidupan atau tidak? Tapi ini gua ada mau mengkerucutin. Apa? Let It Go sama Give Up tuh beda ya? Beda dong. Beda Ya. dong. Beda. Ya nggak apa juga ya kalau Beda misalnya dong. kalau mau baru nih. Kalau mau Beda lah. sharing juga tentang, kalau kalian juga mau sharing tentang give up kalian juga boleh. Kita nggak pernah give Gua up. gak pernah give up, sorry ya. Anjing, keren abis. Lo salah berarti kita nggak pernah give Tahu. up. Iya, benar. Up give. Jujur ya, gue udah puyeng nih. Ke kanan kiri Wait. gitu. Sorry. Ya, let go ya. Gua gak pernah give Ya, up. menurut kalian dulu deh, itu part of life nggak? Kalau menurut gue pastilah, Oh iyalah. pasti. Beda dengan give up, makanya itu yang mau gue kerucutin. Let go dengan give up tuh another story. Another issue. Yes. Iyalah pasti beda. Mungkin Apa? Elsa. Mayora. Apa? Lu Let pernah go nggak di hidup lu? Banyak. Yang gampang dulu deh ya. Kesana ada yang berat. Banyak. Yang gampang dulu, misalnya interview kerja. Yes. Yang misalnya lu interview kerja nih, lu udah pengen banget gak keterima. Nah, kita harus let it go kan? Ya kan? benar. Ya mungkin emang itu bukan rezeki lu. Bener. Mungkin itu bukan Jalan. jalannya. Mungkin kalau lu pun dapet, ternyata lu nggak happy juga gitu. Karena pasti banyak lah orang, apalagi di masa sekarang. Ya. Interview berkali-kali nggak dapet. Ya. Terus udah dapet, nyoba kerja, tapi kok nggak happy ya. Ya. Duitnya enak, tapi kerjaannya nggak bikin happy. Ya mungkin itu saatnya di let it go. Atau kebalikannya. Anjir. Ya. Kerjaannya enak, duitnya enggak. Mungkin itu juga saatnya di let it go. Nah, Ya sih. cuman kita sendiri yang bisa menentukan kapan yang tepat untuk kayaknya emang ya udahlah, nggak usah, cukup untuk mencoba. Mungkin bisa coba di tempat lain untuk kita save energi kita ke tempat lain yang mungkin lebih baik gitu. Ya. Itu gue sih yang paling kena banget interview kerjaan sih, karena lumayan banyak, lumayan sering, terus nggak dapet, sedih banget. Tapi ternyata dapet di tempat lain malah jauh lebih baik gitu. Nah jadi ya bagian dari hidup, iya. Gimana cara kita bisa menerima dan menjalani hidup aja sih. Ya. Dan pertanyaan gua, kapan waktu yang tepat bagi lu untuk let it go? Dan prosesnya gimana? Kalau gua balik lagi ke topik kerjaan ya. Ya. Gua Karena tuh lu yang paling itu kan? ya yang gampang dan paling relate banyak orang lah ya. Ya. Karena kan kalau gue sendiri deh, contoh gue aja lah. Gue pernah
interview di banyak perusahaan. Ya. Awal-awal gue nyari kerja, semua gue interviewin. Sampai gue gak pernah lupa, gue interview di pabrik sarung tangan Nike. Sarung tangan apa nih? Sarung tangan kiper? Kagak bro, sarung tangan ini, football. Jadi dia diimport ke US. Ya, Lu tau kan ya. football apa namanya rugby, Ya, ya. football Amerika. Hmm, Terus sarung ya. tangannya tuh kan, yang ada logonya Nike kalau digabung, nah Yes. gitulah. Gue nggak tahu, gue cuma liat lamarannya di Job Street, gue nggak pernah lupa. Tulisannya Nike, wah keren dong ya kan. Iya. Apply lah gue. Kok di Tanjung Priuk, di Pulau Gadung. Kok di Pulau Gadung? Pabrik-pabrik lah ya. Iya. Gue pikir, mungkin kantor pusat Nike kali ya. Namanya juga baru anak lulus. Oh ya. Umur 22, 23, 22 itu gue. Gas lah gue kesana, nyampe. Kok pabrik? Gue gak pernah lupa, gue interview, udah bagusnya apa segala macem. Terus yang interview gue orang Korea, gue gak pernah lupa. Kayaknya dia punya pabrik. Oh iya. Orang Korea ini bilang, kalau dari CV lu, ini mah lu nggak pantas kerja di sini. Lu ketinggian standarnya, gue yakin lu nggak bakal happy. Kenapa lu nggak apply ke Big Four aja? Gue nggak pernah lupa dia bilang gitu. Nah, gara-gara dia bilang gitu, gue apply ke Big Four dan alhamdulillah keterima. Ya. Kalau dia nggak bilang tuh, kenapa gue? Karena kan gue terbiasa, gue tuh nggak pintar akademis. Jadi gue selalu set standar gue tuh rendah. Jadi nggak ada gue mimpi apply Big Four sih bakal keterima gitu loh maksud gue. Ya udah, akhirnya yang gitu-gitu lah yang gue applyin. Nah, habis itu sampai si orang interview ini bilang, bahasa Inggris lu bagus, CV lu bagus, ngapain lu apply di sini? Akhirnya bener, dia bilang kenapa lu nggak apply Big Four, gue apply Big Four, alhamdulillah keterima. Dan ketemu teman-teman yang seru, ternyata ada benernya juga gitu loh. Kalau nggak, gue bakal kerja di pabrik sarung tangan tuh bro. Iya sih. Sumpah. Benar. Tapi yang Big Four tuh maksudnya perusahaan Angkutan publik. Oh, tapi pernah nggak lu ngelamar di Big Four itu nggak dapet? Atau ya ditolak lah kasarannya? Alhamdulillah, gue beruntung nggak. Keren. Beruntung kan, gue bilang beruntung. Kebetulan aja, pas lah, pas posisinya ada, pas gue keterima juga gitu. Ya. Okay. Tapi menurut gue bener sih, letting go tuh sesuatu hal yang menurut gue di kehidupan tuh cukup amat berat. Maksudnya melepaskan sesuatu dengan di waktu yang sama gitu ya. Menerima itu terus kita harus itu tuh agak sulit gitu. Makanya kenapa itu selalu menjadi part of our life lah kasarannya. Kasarannya karena setiap kita mau sesuatu atau kita lagi pingin sesuatu itu pasti ada penolakan dan ada penerimaan. Benar. Nah, pada saat menerima penolakan itu kita harus berusaha untuk cepat untuk gue harus melepaskannya karena mungkin ada sesuatu yang baik gitu. Betul. Sebenarnya kalau gue yang paling receh lah ya kasarannya. Tadi bener sih sebenarnya ke interview kerja gue baru kepikiran ya juga ya berat banget loh posisi lo pulang ke rumah jauh kan? interview kan zaman sekarang kan online banyak. Online banyak. Sekarang dulu tuh effort kan. Kalau gue tuh melepaskan hari yang misalnya hari ini gue lagi menjalankan hari yang cukup berat gitu di kerjaan gitu. Misalnya simpel ke kerjaan gitu ya. Lagi capek banget. Itu melepaskannya aja, rilisnya aja tuh lumayan butuh waktu gitu, takes time banget. Belum lagi besoknya ketemu orang yang sama misalnya, terus ngebahas hal yang sama dan belum selesai-selesai, itu posisi melepaskan pada saat itu tuh benar-benar ada emosinya, ada marahnya, gue ada nangisnya dan lain-lain kayak gitu sih. Kalau sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tuh hari demi hari itu pasti ada di mana kita momennya gitu. Secara generalnya ya kasarannya. Ya. Ya gitu. Tapi lu pernah nggak secara general lah melepaskan, kan lu banyak melepaskan kan? Males deh Kak. Tahu. Mau Gini. tidur lepas baju gitu kan. Lepas. Iya lepas. Bener sih. Ya kan? Kalau gue sih langsung yang berat aja gue. Wis. Apa sih? Apa? Kalau gue itu sih yang gue dulu tuh pengen banget jadi main bola kan. Nah itu tuh prosesnya buat sampai ke titik dimana udah deh kayaknya emang bukan jalannya di sini gitu. Itu lama banget sih. Dari gue SMA kuliah kan dulu di Bandung tuh nggak kelar sampai mulai lagi kuliah di Jakarta itu tuh masih ada. Masih selalu kadang gue kaitkan kayak andai Indonesia bener aja menurut gua. Kenapa lu nyalain Indonesia? Nah, lebay kan nih.
Kan udah pernah dibahas Iya waktu sih. itu. Ya kan nggak gua- tahu. gua ulang lagi lah ya, karena kan waktu era gua mau jadi atlet lah di saat itu pas banget timingnya tuh Indonesia lagi kena ban sama FIFA, nggak boleh tanding. Timnas aja tuh nggak boleh tanding. PSSI-nya dinak deh kalau nggak salah. Even klub, bukan klub ya, liga, kan kita ada Liga 1, Liga 2 tuh, itu aja nggak boleh berjalan gitu loh. Jadi kayak belum lagi tambah era-eranya waktu pada saat itu gue nyampein lah ke orang tua gue kalau pengen jadi atlet, pengen sekolah atlet gini segala macem. Banyak lah di berita yang kayak main bola dulu nggak digaji, jadinya ngojek, jualan apa gitu, Ya, nggak sempat turun ada banyak duitnya. berita Iya gitu. kan, nah. Jadi pas gitu loh. Jadi kayak bapak emak gue ya realistis lah. Maksudnya kalau lu mau Ragu. gelutin terusin di sini mau jadi apa? Lu udah lihat hasilnya nih gitu. Di saat itu ya. Beda kayak sekarang lah, beda jauh lah. Jadi emang ya sampai senekat-nekatnya gue mau keluar negeri pada saat itu. Cuman ya despite daripada prosesnya yang tidak membuat gue berjalan ke sana, lihat gue susah banget sih. Ngubur itunya tuh susah banget karena gue kalau tadi lu bilang lu nggak apa ya, mungkin nggak fasih atau nggak yang gimana gitu di akademis, apalagi gue. Iya lah. Tengil. Bandingin ke gue. Ini. Tapi emang begoan gue sih banding lo. Bangsat. Itu bener. Iya. Itu jadi gue, karena gue selalu merasa tuh dunia gue cuma itu doang Sun. Jadi kayak gue kayak ibaratnya gue nggak punya plan B lagi di hal yang lain. Gue udah all out banget di situ. Tapi lu sejago itu emang? Enggak Di juga. masa keemasan lu? Nggak usah. Apa jadi nggak kan gue nggak tahu. Apaan gini? Gak enak lah. Jago lah Nanti- pokoknya. Iya. Banyak prestasi lu lah. Udah lah. Gak enak. Guanya gak enak. Gak enak. Ini bilang apa? Gak ada yang kenalin lu aja. Males banget anjing. Jago. Tapi kan kayaknya gak etis juga kalau gue ngomong jago gue Sun. Iya sih. Si orang lain. Tapi gue gak pernah main bola, makanya gue nanya. Gue juggling sekarang itu Coba sih. dong. Enggak ada bolanya dong. Itu sih, itu momen yang paling susah bagi gue kalau di hidup gue, liat gue itu si bola itu sih. Karena ya bukan menyalahkan ya, cuman lumayan berimpact lah kayak akhirnya gue sekarang buntu gitu. Gue gak tahu plan B gue ngapain gitu. Karena di saat itu gue gak tahu lagi kesukaan gue setelah dari itu tuh apa gitu loh. Terus lu cara lu mengobati sakit hati lu? Wah panjang sih, itu kan tadi gue bilang kan kan dari SMP sampai kuliah. Sebenarnya pelan-pelan sih, sampai ada momennya di mana tuh waktu pas kuliah, lingkungan pertemanan gue tuh ngajakin, masih yang kayak suka ngajakin main lah, main soccer gitu, itu gue tolak, gue gak mau. Jadi kayak gue sempat ada momen di mana udah deh gue gak mau kenal bola dulu deh, nonton tapi masih oke ya. Cuman pas mainnya itu enggak deh gue, karena gue sempat ada momen kita main have fun aja nih sama teman-teman. Ada keselnya gue kalau kalah, itunya tuh masih ada gitu loh, kompetisinya tuh masih ada, karena ya lah menang kalah juga gak dapet apa-apa gitu. Itu momen dimana kita ketampar realita, baru kita merasakan oh iya segala macam. Karena banyak yang bilang gitu, kalau misalnya kita tidak melepaskannya dulu, kita nggak akan dikasih yang baru gitu. Kadang tuh melepaskan sesuatu itu kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang emang benar-benar sebenarnya untuk kita gitu sebenarnya. Cuman karena kita takut dan kita maunya ini karena kita ngerasanya jago di sini dan lain-lain segala macam, tanpa melihat oh ya ada opportunity yang baru. Jadi menurut gue letting go tuh sesuatu hal yang nantinya ada journey yang baru buat lo gitu. Kayak kalau ya kita bertiga tadi lumayan karena ketampar realita. Terus abis itu langsung kayak oh oke, gue harus move on gitu karena waktu tetap berjalan gitu. Cuman kalau gue kepo deh Kak, kalau melepaskan kan kalau ngomongin letting go tuh bukan hanya untuk orang lain. Kadang kan banyak quotes yang ngomong adalah let go tuh paling berat di mana kita harus merelakan orang lain gitu. Tapi tanpa disadari pun let go terberat adalah diri kita juga. Dengan kita berpacu dengan diri kita gitu kasaran. Tapi ada nggak Kak? Selama lo hidup lah ya, karena lebih tua kan, usia berapa Ram? 88. Oh bagus sama. Agak kaget gue tembak ya gitu. Cuman ada nggak Kak hal yang paling berat gitu ya, yang lo alami let go terhadap diri lo, sama let go terhadap orang lain gitu? Karena kan kadang let go itu nggak semua let go itu unsur negatif gitu. Kadang melepaskan adalah sesuatu yang baik juga mungkin buat orang lain gitu. Gue kayaknya, gue ada dua. Satu sahabat gue dua meninggal, satu lagi kerjaan. Atau yang pertama dulu ya yang krusial lah. Jadi
dua sahabat gue tuh meninggal di selisih 1 tahun lah. Kayaknya selisih 1 tahun deh. Ya. Pokoknya 2 orang ini tuh lumayan signifikan dalam kehidupan gue lah. Yang satu teman dekat dari SMA, satu lagi teman dekat dari kuliah. Lumayan kita susah senang bersama sampai kita bertiga lumayan mapan lah, dianggap lumayan cukup lah gitu. Nah, yang tadinya susah, maksudnya mau jadi gue SMA tuh kebetulan pertemanan gue anak orang kaya semua. Nah, gue berdua ini yang susah lah, orang tuanya biasa aja lah. Yang lain tuh orang tua tuh gak masuk akal menurut gue. Iya. Yang ini bayangin, yang sekelas orang tua gue aja biasa aja, lu bayangin yang lain kayak apa nyet, gitu loh. Nah kita berdua doang ini yang pengen nongkrong sama anak orang kaya, tapi budget kita cuma bisa buat ngopi. Jadi kita selalu makan nasi goreng dulu berdua. Habis itu baru ikut ngopi, nongkrong lah sama anak orang kaya ini. Barulah kita dapat linknya, baru kita dapat ilmunya, baru dapat pertemanannya. Sumpah, kalau nggak kita nggak nambah ilmunya kan. Jadi kita paksain lah itu kita berdua ini. Ya ternyata dia dipanggil duluan gitu. Plus satu lagi sih. Amin, dia sama nih, tapi dia anak orang kaya sih. Nggak, ceritanya nggak sama. Kebetulan dia kayak Raya lah. Tapi kita happy bareng waktu kuliah lah. Sampai kita bikin usaha bareng, sampai dia sukses banget ngajak gua ke Bali dan lain-lain gitu. Nah, ilmu yang gua ambil dari dua kejadian hal tersebut adalah pada saat kehilangan mereka, gua mulai sadar bahwa suatu hal yang paling berharga dalam hidup itu bisa hilang kapan aja. Gitu. Jadi kayak gini-gini bikin mewek dah. Iya, jadi tugas kita sekarang sampai hal itu diambil nggak bisa sama Tuhan, bisa sama temen lu, bisa sama siapapun lah, di maling orang gitu. Yang ada sekarang dijalani dan nikmati aja. Ya benar. Gue tadinya pandangan gue sebelum mereka berdua nggak ada, gue tuh sangat mendewakan uang. Jadi begitu terima duit dikit harus gue simpen. Wah harus gue jaga nih gimana caranya. Pokoknya ini menentukan strata hidup gue sebagai orang sukses atau enggak. Gitu loh. Sampai gimana caranya orang harus lihat gue tuh sukses. Hanya dengan gue punya angka di rekening gue. Setelah kejadian Telur meninggal, itu gue ngelihat duit itu udah nggak ada harganya lagi buat gue. Karena gue ngelihat pada saat dia hilang, nggak ada tuh jerih payahnya dia, kantor yang dia bikin, rumah yang dia cicil tuh nggak ada harganya lagi semua. Benar. Itu ya gitu aja. Gitu. Kita sempat belajar investasi bareng dan lain-lain. Gue kayak anjir terus buat apa ya gitu loh. Gue nabung, gue invest di sini. Kalau gue nggak bisa nikmatin juga. Kalau gue besok dipanggil gimana? Susah payah nih gue ngumpulin uang gitu loh. Sejak saat itu gue punya pandangan berbeda soal uang. Jadi hal pertama yang gue lakuin, gue gak pernah lupa adalah gue ngasih semua PIN, pokoknya semua aset gue kasih ke istri gue sama ke ibu gue. Jadi one day gue gak ada, lu bisa ambil semua. Karena gue tahu gimana prosesnya waktu Telur gak ada. Orang tuanya buat ngambil asetnya itu susah banget. Karena gak ada yang tahu juga ya. Karena ya tipikal cowok kali ya, gak pernah cerita sama orang tuanya punya apa. Ternyata dia punya nyicil rumah. Ternyata dia punya ini, ternyata dia punya itu. Iya, dia gak cerita gitu loh. Ternyata punya aset ini, punya aset itu yang gak bisa dicairin. Kan kasian dong jerih payah Telur bertahun-tahun. Nggak even orang tuanya bisa nikmatin, kebetulan dia nggak punya pasangan ya, nggak bisa nikmatin gitu loh. Tapi kok lucunya si Telur sempet cerita pinnya ke temennya, untung aja. Kalau enggak, wah pecah bro itu, lu mesti punya surat kematian, lu mesti datang ke bank, lu tau lah prosesnya. Iya, surat ke kuasa datang ke pengadilan, ketok palu dan lain-lain gitu loh. Nah itu hal pertama yang gue lakuin, karena menurut gue ini semua yang gue punya nggak ada harganya lagi. Lu pegang, suatu hari gue nggak ada, lu harus nikmatin gitu loh. Minimal jerih payah gue lu bisa nikmatin. Itu kalau Pajen dan Telur. Kalau dari Amin, yang gue dapat banget adalah pada saat dia nggak ada, lu harus bisa nikmatin hidup, apapun momentumnya. Karena dia selalu gue telepon, Min, gue lagi di Bali, terbang. Min, gue lagi dinas ke Jogja, terbang. Min, gue lagi di sini, terbang gitu. Jadi dia sangat memvalue bahwa, teman gue lagi di luar kota, minta gue temenin, dilakuin sama dia. Jadi dia nggak nggak menyia-nyiakan waktu. Iya benar. Jadi dia sangat menikmati. Iya, jadi setiap waktu yang dia punya bisa nongkrong sama temennya, disikat sama dia. Nah, jadi 2 pelajaran ini yang gue ambil. Nah, itu yang gimana caranya gue bisa melewati untuk let it go mereka. Karena mereka ngasih pelajaran penting gitu loh, yang mungkin gue nggak sadar tanpa kehilangan mereka. Nah, itu yang bikin gue bisa tenang. Oh iya ya. Ya mudah-mudahan mereka tenang di sana, ngasih gue pelajaran. Selain itu pun jadi ngajarin gue buat hidup sehat juga, gitu karena kebetulan mereka berdua obesitas. Jadi selalu coba ambil positifnya, gitu. Ya kan kalian berdua kenal sama Amin sama Telur juga kan?
kalian lihatlah gaya hidupnya kayak apa, serunya kayak apa mereka berdua Serunya, kan. Kalian pasti punya memori masing-masing juga. Ya. Tapi itu yang kurang lebih bisa ngebantu gue buat let it go mereka berdua lah gitu. Karena hari itu pasti gue hancur, lalu ada saksinya lah. Gue hancur banget, tapi habis itu ya butuh berapa lama ya? Lama sih, sebulan 3 bulan kali. Iya. Iya, Udah kali lama. 3 bulan sampai. Itu. Yang kedua tadi soal kerjaan kan. Iya. Jadi ada satu fase dalam hidup gue tuh pengen banget kerja di suatu tempat. Sampai hari ini sih gue masih pengen sebenarnya. Gitu. Gua udah kalian tahu kan? Gue interview berkali-kali udah. Sampai satu fase di mana gue yakin banget ini nggak mungkin nggak tembus. Kayak ini jawaban dari semua doa gue lah dari Tuhan. Posisinya yang gue mau, yang interview teman dekat sendiri. Terus gue nggak pernah gue interview sebelajar itu. Bener-bener gue 4 hari di rumah. Nontonin YouTube, cara interview, gue catat satu-satu, gue masih ada catatannya. Setiap hal yang gue tahu gue catat, gue tulis tangan, apalah segala macam. Wah, gue udah well prepare lah. Sampai hari itu gue nggak dapet. Wah, itu gue hari itu hancur. Gue mulai mempertanyakan, anjing gue sebego itu ya. Anjing gue kurangnya di mana ya. Gue ngerasa ini udah di meant to be nih, kok masih salah juga ya. Gue dan plus gue ada malunya sama teman gue yang referral gue. Gitu loh, kayak anjing gue sebego itu berarti ya, gue nggak pantas berarti bisa kerja di sini. Nah, ternyata kalau itu terjadi dan gue keterima ya, wah, ternyata lagi goyang. Jadi gue bisa kapan aja di layoff lah. Iya. Jadi resikonya tinggi juga terhadap jabatan tersebut gitu loh. Makanya gue pikir kayak ya udahlah, yang sekarang juga happy, yang sekarang gue bisa nongkrong kayak gini, mungkin kalau gue di situ gue nggak bisa kayak gini. Itu sih, jadi selalu pasti ada nilai positifnya, tinggal nerimanya aja. Mungkin hari H itu lu nggak bisa nerima. Gue cerita ke banyak orang, sampai ke orang tua gue juga kayak, Pak emang kok bego banget ya, gue nggak bisa keterima ya gini. Suka bapak gue ketawa, anjing. Papa nggak pernah interview nggak keterima, anjing gue bilang. Dipertegas lagi anjing. Bangsat dalam hati gue. Tapi kurang lebih gitulah. Ada pelajarannya pasti. Gue yakin di bola lu pun ada pelajarannya. Lu belum cerita story lu. Let it go lu. Belum juga sih. Iya. Ibu apa? Dia bola. Dia yang beratnya apa? Itu paling beratnya sebenarnya ya. Sejauh ini dia tiap ngaca juga let it go kan, kayak anjing gue begini ya, lu let it go kan, mau keluar rumah juga let it go lu. Betul. Ya kan? Betul. Ngaca juga kaget, apa juga harus melepaskan. Iya, itu gerbasi sepanjang anjing. Gue terbawa suasana Kak Oksa jadi kayak lu Ben. Iya. Iya, cuman lu belum. Let go gue ada 2 gitu ya. Let go untuk diri gue dan let go untuk orang lain gitu ya. Kalau let go untuk diri gue yang paling berat adalah melepaskan keadaan kondisi yang ada gitu di keluarga. Oke. Menurut gue momen dimana akhirnya gue mengikhlaskan keadaan kondisi keluarga yang dimana mungkin nggak bisa gue sampaikan secara detail, tapi itu lumayan berat. Yang dimana jadinya gue berpikirnya prosesnya cukup panjang lah. Gitu. Cuman pada saat gue tahu gitu ya, keluarga gue menunjukkan happy-nya, menunjukkan jadi baik sekarang jadi kan. Membaik, terus dia menunjukkan rasa senangnya gitu ya. Itu yang membuat gue kayak, oh, gue nggak perlu sedih lagi, gue nggak perlu worry lagi. Berarti sebenarnya yang gue worryin itu bukan orang tersebut, karena orang tersebut happy gitu. Berarti yang harus gue sembuhin gitu ya, harus diri gue berarti gitu. Karena impact-nya apa pada saat gue melihat orang lain gitu. Gue kadang suka memikirkannya, pasti nggak seindah itu hidup lo gitu. Kadang gue juga jadi kayak gitu karena tau-taunya guenya nggak nerima gitu. Gue tuh masih denial terus. Sampai akhirnya gue melihat itu semua, terus alhamdulillahnya positif yang gue dapet. Terus guenya masih suka marah-marah lah ke mereka gitu. Cuman akhirnya gue belajar di mana oke, gue harus melepaskan itu semua, rilis itu semua happy aja. Terus pada saat gue mencoba untuk melepaskannya, belajar untuk melepaskannya, tau-tau gue makin ditunjukin hal-hal yang baik lagi, hal-hal yang indah lagi. Sesimpel gue dapet kasaran pertemanan yang jauh lebih baik, yang gak toksik gitu, yang terus gue mendapat beberapa kali pelajaran hidup untuk punya pasangan hidup, jadinya gue lebih melihatnya seperti apa dan lain-lain. Jadi
banyak sekali yang gue syukuri pada saat gue mengikhlaskan itunya gitu. Tapi dibilang prosesnya ya sakit banget ya gitu. Pastilah. Dan gak bisa cerita sama siapapun karena aduh bener-bener confidential banget gitu. Gue mau cerita pun mungkin saat itu gue pinginnya orang lebih pro ke gue gak pingin ada advice yang harusnya hidup kayak gini deh, kayak nggak sama sekali gue nggak bisa nerima gitu. Cuman totonya beberapa orang sekitar gue ngasih advice terbaiknya mereka, totonya advice terbaik itu adalah datangnya dari diri kita, menurut gue gitu. Dan itu yang gue belajar banget. Nah itu yang menurut gue hidup tuh yang paling sulit untuk diri gue adalah momen itunya gitu. Dan impactnya banyak gitu. Kalau let go untuk orang lain, gue belajar satu hal sih. Pada saat gue let go untuk orang yang memang gue beneran sayang, gue ngerasa dia bisa ada di hidup gue gitu ya. Nangis. Lah, udah sampai selesai. Enggak, tapi gue tuh belajar di mana, oh iya ya, nggak perlu takut untuk melepaskan seseorang yang ada di hidup kita. Karena nggak ada orang yang permanen di hidup kita. Betul. Semuanya pun temporary gitu. Jadi gue belajarnya di mana gue paling banget belajar itu adalah oh iya ya, nggak semua orang akan di perjalanan gue sampai gue akhir. Gitu. Jadi ada yang hanya ya menjadi stepping stone aja gitu ya, kasarannya menjadi pijakan-pijakan doang, terus ntar hilang, pijakan-pijakan doang itu hilang gitu. Itu yang gue merasa oh iya ya, gue nggak bisa memaksakan orang untuk di hidup gue, atau gue juga nggak bisa memaksakan untuk gue ada di hidupnya mereka atau di perjalanan hidup mereka. Jadi ya satu kata dimana pada saat itu gue gue melepaskan, ikhlas, mungkin belum ikhlas kali, tapi coba melepaskan segalanya gitu ya, dengan ya mungkin seberat itu. Nah contohnya yang paling beratnya adalah kadang gue suka mempertanyakan balik ke diri gue gitu, sama kayak tadi Kak Oksa. Gue kurangnya apa sih gitu? Gue sebenarnya apa gue yang sebenarnya banyak mau? Apa gue yang sebenarnya pinginnya perfect banget dan lain-lain segala macam. Tapi pada saat gue cerita ke orang-orang yang memang dekat sama gue gitu, dan gue cerita ke bokap gue, bokap gue cuma bilang kayak gini, nggak pernah di dunia ini tidak ada orang yang tidak mempunyai kekurangan. Semua orang mempunyai kekurangan. Tapi kalau kamu sampai menyalahkan diri kamu segitunya, tandanya kamu tidak bersyukur atas diri kamu yang diberikan sama yang di atas. Nah itu gue lumayan kebuka gitu. Kayak, oh iya ya, gue memperburuk diri gue, tapi lu ngelihat orang-orang sekitar lu yang emang bisa aja kok mereka berjalan, dan gue yakin orang lain tersebut juga merasakan terpurukan yang sama, tapi dia bisa mengemasnya dengan rapi gitu kasarannya. Jadi itu sih proses yang menurut gue berat banget gitu. Jadi melepaskan ini sesuatu hal yang menurut gue let it hurt, let it heal, let it go. Anjay. Sesimpel itu sih, karena menurut gue oh iya ya gitu. Jadi lo harus merasakan sakitnya dulu. Tiba-tiba. Iya, tapi gue karena itu kali ya, maksudnya ada di perjalanan hidup kita. Jadi kita harus merasakan, gue baru menyadari, oh gue harus merasakan sakitnya dulu. Abis itu gue mencoba menyembuhkannya, abis itu baru itu pergi. Tapi kalau itu diubah, lo let it go, let it heal and let it hurt, ujungnya lo akan sama gitu. Lo menyalahkan keadaan terus segala macam. Jadi proses itu yang gue jalankan, yang dimana kalian juga tahu ya beratnya kayak gimana gitu. Aku nggak tahu Aku juga nggak tahu. Cuman beratnya banget adalah timbul pertanyaan dari orang lain gitu. Lo ini gue yang kayak oh iya gitu. Yang dimana akhirnya gue ngambil hikmahnya, pressure pasti ada. Terserah lo mau ngambil yang mana. Lo berkonten dengan diri lo happy dengan diri lo yang sekarang, jalankan. Tapi kok apa? Tanya Mas kenapa nangis? Tahu kenapa sih Mas? Mas nangis tuh kenapa? Sedih. Kenapa emang? Sedih, panas. Kenapa? Panas gerah tuh. Oh. Gerah. Motor goblok. Mahal nih. Gue udah begini loh. Itu gini, panas kata gue nggak ada usahanya nih diinjaknya. Aduh. Kotor. Kenapa? Anjing. Ya gitu. Gak, tapi gue
baru nggak tadi Karande. Tapi pernah nggak pas lagi proses edit gue tadi, ke-trigger kayak, ya mungkin kasarannya triggernya jadi kayak sulit lagi untuk, anjing lah kayak kasarannya, dibahas lagi nih, diungkit lagi nih. Jadi makin sulit lah buat lo. Tapi itu contoh ya, maksudnya triggernya boleh yang lain gitu. Ke-trigger pasti ada lah. Kayak gue nih contohnya, Ya. triggernya gue out of nowhere lah ya. Zaman-zaman Mbappe lagi naik, temen gue ngomong gini, lu bisa nggak adu sprint sama dia Ram? Wah, itu jengkel gue. Tapi demi Tuhan gue bilang, dia orang Indonesia aja berani gue adu. Lu lari aja bareng gua. Duh, bego. Lu sama Mbappe juga kalah lu. Ya, Lu lari pagi aja bareng gua. udah ya Kak. Gua pengen tahu lu squat berapa lama. Itu kan gitu aja. itu kan komitmen. Kalau lapangan bola kan tak-tak. Lari kan udah doang. Bang di mana bang? Tahu gobok tiba-tiba juga kata gue mah. Itu tuh maksud gue ada tuh triggernya. Ya, ngerti, Atau yang kayak ngerti. tadi juga yang kayak Ram main bola lagi yuk. Itu kenal lagi tuh gue kayak. Tapi lu tetap kalau diajak main bola tuh mau main, kalau diajak main bola tetap mau main kan? Di era itu kan sempet enggak. Oh sekarang tapi enggak, biasa aja udah. Oh sekarang udah enggak. Oh. Sekarang Oh, udah foto ya terus, udah Kak? lah. Hah? Dia udah foto terus bola kan Yoi, kayak udah main konten lagi aja gua. dia. Dia kalau nggak ada yang fotonya malah nggak mau main. Dia nanya, ada yang fotonya nggak? Anjing gua nggak mau main lah. Nggak jadi main gua gitu kan. Bener. Tapi tuh lama sih gua. Tapi emang ya itu sih gue trigger salah satunya itu. Kalau lu udah nggak? Kalian? Gua ada lah. Nggak usah deh, nggak usah jauh minggu lalu. Ya? Kita sempat ngebahas telur sama amin gak sih? Sebenarnya Enggak, kayak ada dikit dah. Lupa deh gua. Ada dikit ya. Ada Dikit. ada. Habis itu kan kalian nggak lama cabut. Gua lama nyek sendirian. Demi sumpah demi Allah. Ya apa banget itu? Iya. Itu kan bener. Gue Sumpah ya, DM mereka berdua nyet. Gak jelas nggak? Jadi gue yang minggu lalu. Sumpah. Minggu lalu. Sumpah ada. iya kan lu cabut. Sumpah ada part aneh banget. Kan lu berdua balik kan. Terus gelas gue diambil nih sama Oh, Ndik yang nih. itu, Gue bilang jangan dicuci. jangan. Gue masih mau pakai gelasnya karena saya mau tuang lagi air putih biar enak Relax ya. badan. Karena gue bikin teh kan. Green tea. Alias kopi. Makin di elaborate tuh kan makin kayak gitu loh. Iya terus? Gitu ya Tapi udah. gue udah ngeh banget sumpah. Dia aneh banget gini. Kak, good night gue bilang gitu kan. Iya. Terus dia tetap kayak, iya night. Terus gue udah yang kayak, kok dia gak masuk ya? Oh nyuci kali ya, nyuci gelas kali ya. Gue mikirnya kayak gitu. Terus Ya udah, abis itu Bluetooth speaker gue dimatiin, gue nyalain lagi. Terus gue ngeplay lagu-lagu sedih-sedih gitu lah, gue juga sengaja sih, nggak jelas deh. Iya. Udah, abis itu gue nge-DM mereka berdua, nggak jelas ya. Nah, ini random nih. Dibalas. Enggak, gue takut kalau itu goblok. Gue takut anjing kalau itu. Enggak, gue nggak DM, gue komen. Jadi gue nyari foto yang ada guanya di satu akunnya Amin, Dia. sama di akunnya Telur gitu. Ternyata ada, gue kira nggak ada. Kalau nggak ada, gue marah sih anjing. pasnya, oh kita gak sedekat itu. Bangsa dalam hati gue samperin makamnya anjing, pos nggak? Gue bilang. Nggak harus gue lihat. Ada nih, terus gue komen lah di Instagramnya. Nah, gue nggak tahu siapa yang pegang akunnya Telur. Tiba-tiba ada yang balesin. Bener dong gua. Enggak, maksudnya yang balesin temen gue kenal juga, gitu. Dia balesin juga. Gue juga Sun, gitu. Anjir. Gue terus kangen Lor, gue bilang gitu. So, dia bales, gue juga Sun, Aduh, gitu. merinding gue tapi. Gitu. Terus gue tanya yang Amin, lo apa kabar Min? Nah, itu nggak ada yang bales. Anjing. Kayaknya mati aja pun nggak ada yang tahu kali. Gitu. Nah, itu gue kemarin ke-trigger tuh. Nggak jelas aja sih, tapi abis itu biasa lagi. Ya. Habis itu pagi, ada balas lagi. Gue takut kan. Sumpah demi Allah, gue balas anjir siapa nih? Gue bilang, oh teman gue ternyata. Kaget gue anjir. Soalnya WA gue. Berarti masih sulit lu ya? Nggak bakal hilang menurut gue. Atau sekarang masih proses? Menurut gue nggak bakal, setiap hari akan jadi proses. Ya. Nggak bakal hilang sepenuhnya menurut gue sih. Apalagi kalau orangnya lumayan penting ya. Itu arti ikhlas aja. Ya, Iya. di hit Ya, kita ya. kena dan lain-lain segala macam. Itu menurut gue. Anjir ini plot twist sih. Gue juga kaget sih. Tapi gue udah nyadar sih. Kalau tuh nggak langsung. Gue Iya. nyadar sih, sebenarnya tuh gue belum juga nggak pulang tuh. Cuman kayak Gue ngintip dari jendela. Soalnya rumah gue tuh 23 lantai. gue kayak Kurt Cobain mati gitu ya nggak peduli lah, gue nggak kenal juga. Iya dong. Gitu. Kalau tiba-tiba dia DM juga siapa Iya, lo? dia juga bingung, nggak punya Instagram kan gitu. Anjir ya. Kalau Adi tuh nggak, menurut gua nggak bakal ada habisnya. Cuman tinggal lo bisa nerima apa enggak aja kan, itu bagian dari let it go kan. Betul. Iya, sebenarnya lo udah let it go, cuman ya kadang ke-trigger pasti. Namanya juga teman deket kan. Itu sebenarnya juga prosesnya sih menurut gua. Proses edit go-nya. Bener. Tapi itu baru sekali doang itu Zon? Atau sebelum-sebelumnya pernah juga lu? Sering. Ke-trigger? Cuman
yang sering waktu itu awal-awal. Ya pasti. Sekarang udah pasti. nggak begitu sebenarnya. Sekali ya. Keinget selalu Ya. gitu. Ya oke, udah sampai sini aja. Bego. Tapi kalau gue lu nih- pribadi ya pasti ada lah ya ke-trigger, sesuatu ke-trigger apa kan baru juga kan waktu pas hari Sabtu kita ke-trigger. Itu ke-trigger juga. Ya kan? Itu ada triggernya ya pasti ada gitu. Cuman gue ngebalikin ke diri gue aja sih. Kayak kasarannya gimana gue manage itunya. Gue jadinya nggak takut untuk menjalankan yang baru. Jadi ya gue selalu memikirkannya ya pasti ada jalan yang terbaik sama dari yang di atas. Ya insya Allah kapanpun itu pasti gue dengan waktu yang tepat, dengan gue keadaan yang memang juga tepat gitu. Jadi pasti ada ngehit ya, ada. Ada lah. Cuman Kapan tuh? nggak tahu kapan ya kehitnya. Cuman itu sih yang gue belajarnya adalah once kita kehit gini, pada saat proses itu gitu, jangan kita denial akan rasa gitu. Lo mau marah, lo marah. Lo mau nangis, lo nangis. Itu makanya gue luapin aja, Iya, cuek benar. aja. Lo marah, lo marah. Lo nangis, lo nangis. Lo mau happy gitu. Jadi semua jangan lo pendem gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kehitnya tuh kapan gitu. Benar. Nah once kita kehit, terus dalam keadaan kita juga selalu denial, bam, udah kelar. Kita juga jadinya nggak kenal sama diri kita mungkin gitu. Karena nggak tahu kehitnya tuh bakalan, mungkin hitnya kecil tapi nyampe ke kita jadi berat banget. Terus jadi kita kayak menyalahkan segalanya di belakang kita, dan itu yang sebenarnya menurut gue nggak. Nah itu sih menurut gue selalu belajarnya di mana oke gue kelarkan dulu semuanya, baru gue tahu proses sembuhnya gimana, baru gue ya udah. Karena let it go itu bukan sepenuhnya gue lupa sama gitu, enggak. Kita manusia juga gitu, pasti inget kan cerita-ceritanya dan lain-lain. Tapi emang udah ada yang baru? Belum. Tapi gue ada cerita melepaskan paling berat sebenarnya sahabat gue. SMA. Itu berat banget gitu. Ya gue sempat cerita juga, pokoknya agak mirip sama kalau kita deket dan lain-lain. Akhirnya dipanggil duluan di usia 17 tahun. Itu berat banget karena 17 tahun itu kan usia kita main ya. Gitu. Jadi apa itu dipanggil gitu. Kan kita juga belum tahu artinya dan lain-lain segala macam. Cuman akhirnya gue menemukan salah satu sahabat gue, ketemunya juga di kantor gitu. Tapi itu deket banget gitu. Gue belajar banyak hal dari dia, gue bertumbuh dari ya pada saat masuk usia produktif, terus gue ketemu dia, pertumbuhan gue yang jauh sekarang jadi dia yang lebih baik gitu. Dia nggak pernah memaksakan oke, dia lo harus kayak gini dan lain-lain, tapi seenggaknya tiap hari lo bangun, lo selalu menunjukkan oke, ini this is better version dari diri lo gitu kasarannya. Jadi itu sih, jadi gue yakin akan digantikan, tapi sabar aja gitu. Kadang kan ada orang yang gila penolakan, jebret gitu. Kapan gantinya? Ayo kapan gitu. Sampai akhirnya oke, 6 gitu loh. Jadi kita nggak mau ngerasain kesana karena kita trauma dan lain-lain segala macam. Itu yang sebenarnya yang dimana gue pun juga masih belajar terus dan untuk maintainnya gitu. Kalau lo kapan dipanggil? Bego coy. Jangan bisa dipanggil Tapi interview. semua kan ada Panggil interview. Ya betul, bisa. Kan? Gue udah semua kan panggil interview. Mana nih? Ini Rano mana? Harus ikuti. Bisa. Anjir, iya benar. Tapi love life ada nggak, Ram? Maksudnya bukan cuma sama unsur pasangan ya? Damn. Berat banget, kayak juga banyak nggak ada pacar deh. lu nyet. Love life bukan cuma pasangan lah, misalnya sama keluarga atau Oh iya benar, adik, teman. kakak, om, tante, apa-apa. pacar, anjir. lebay. Karena hidup gue Masa cuma ini buat di dia atas? nyet. Hidup gue cuma buat dia. Nggak boleh Rama ngucap. Kan Benar dong. nomor 1 udah pasti di atas. Itu betul. Kan itu di kan atas. ibadah. Oh iya Tapi kan- benar. Iya benar. Apa Ram? Yang ada nggak Ram? Apa nggak ada? Kayak kalau sampai let it go itu Nggak ya? keluarga nggak ada sih mungkin ya. Nah, ini egois banget lu jadi orang. Karena nggak gue rasa aja sih. Oh, Kayak cuman hanya beberapa momen gitu loh kak. Salah satu itu Tapi nggak salah dirasa satunya. nangis. iya. Yang terakhir. Salah satu itu menurut gue sih bola itu karena itu berefek banget sih sampai sebenarnya gini, sebenarnya impactnya juga sampai lah ada ke keluarga. Sampai bapak gue tuh ngomong gini ke gue, kedepannya keputusan kamu, papa udah gak ikut campur ya. Bapak gue sempat ngomong gini, karena papa nggak mau ujung pisau itu ke papa lagi. Oh, kalau lu nyalain orang. Yes, karena tuh sempet ada fasenya di mana
kelas 2 SMA tuh nilai gue tuh jelek lah. Walaupun masih rapot bayangan ya. Ya. Gak kelihatan tuh. Keras parah. Iya, kan jengkel. Gimana nggak jengkel bapak lu? Nggak kelihatan nilainya. Makanya. Orang mah lagi gini jatuh kan kita juga shock Jadi nimpalinnya. kayak nilai yang asli kan kelihatan. Jadi kalau 2 gitu, Nah. 3 gitu nilainya. Nah gue tuh udah mulai tahap jengkel itu loh Kak. Kayak gue nggak bisa nih terus apa ya, maksudnya memperlihatkan ini terus. Sebenarnya ya di saat itu pun gue merasa gue udah yang kayak sering, misalkan gue SMP dulu tanding juara, gue kasih lihat ke bokap, Ya. kamu menang ini nih. Nah bokap gue itu selalu ngebalikinnya ke gue, ini bisa di sini, di pendidikan kapan bisanya? Oh. Nah, Ngerti. setelah ada hit momen tuh yang si kelas 2 itulah, gue ngambil rapot temenin sama bokap, pulang tuh gue udah jengkel pokoknya. Akhirnya gue keluar, karena masih rapot bayangan ya, itu gue bejek tuh kertas, gue banting depan dia. Rama nggak mau lagi sekolah, Rama mau sekolah atlet, gue bilang itu. Oh. Karena menurut gue, kayaknya caranya gue bisa ngebanggain lu, ya cuma lewat situ. Oke. Kalau lu tetap kekehnya minta pendidikan nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Jadi kayak banyak gitu loh, ya ibaratnya kalau triggernya banyak sih gue. Maksudnya di saat gue proses, sebenarnya tuh udah SMA ya. SMA itu tuh gue udah fase dimana udahlah kayak nggak bisa jadi pemain bola. Karena gue di saat itu juga mikirnya umur udah agak lumayan. Kayaknya sebenarnya ya kalau kita bicara kan harusnya dulu dari 14 tahun tuh udah masuk klub lah. Oke. Udah di ini 17 itu lu udah lagi jadi-jadinya harusnya. Sedangkan gue di situ kan 17-18 masih lagi ya bertengkar lah, maunya kemana, gimana, kemana gitu loh maksudnya. Jadi sulit banget gitu loh, makanya kira setelah makanya SMA itu, nah pelampiasan gue let go gue adalah ya udahlah mungkin gue nggak bisa jadi pemain bola, tapi setengahnya di SMA ini gue mau ngangkat bola. Enggak, gue mau ngomong betul lagi tuh, hampir ketahuan. Udah tobat ya BNN. Jadi masuk klubnya Senopati. Gitu. Kelas SMA. Pokoknya SMA itu target gue kira gue berubah, gue kayaknya udah nggak bisa lah ya kalau misalnya jadi main bola. Minimal gue bawa piala juara 1 deh. Gitu. Dan itu kesampaian. Lomba nari. Betul saman. Saman betul. Lu golin nggak? Yang itu jangan dibahas deh, nggak enak. Karena lu nggak golin kan? Karena lu kiper kan, jadi lu nggak bisa golin. Betul, itu kiper cadangan lagi. Cuman yang kayak yo. Kalau emang nggak mau pemain, mendingan lu wasit. Iya. Kalau kan bisa di. Enggak sih. Hakim garis lagi. Aduh, nggak ada dong offside di futsal. Tapi pada akhirnya ya kalau gue sebenarnya tuh let go itu, makanya tadi kenapa gue merasa beda sama give up. Kalau menurut gue tuh give up tuh pada akhirnya tuh nggak ada impact. Menurut gue tapi. Oke. Ke diri lu ada impact. Iya, ke diri kita gitu. Nggak ada hal yang bisa diambil gitu. Karena kan maksudnya kayak janggal ya kalau misalkan. Menyerah gitu ya. Gue nyerah. Iya maksudnya apa? Karena kan lu udah memutuskan untuk menyerah kan gitu. Sedangkan kan kalau let go tuh mungkin lu sebenarnya tidak mau menyerah. Ya. Tapi hukum yang membuat Hukum itu terjadi. alam. Iya betul. Jadi, tapi apakah yang bisa dikasih pelajaran lah selama lo hidup? Apa sih arti melepaskan dan kayak nggak apa-apa loh sebenarnya melepaskan. Kan banyak orang yang takut, banyak orang yang kayak melepaskan tuh sesuatu hal yang berat. Gue nggak mungkin juga gue nggak bisa ngendaliin ini dan lain. Menurut gue sih apa ya? Ya pasti jangan pernah menyerah. Kalau lo punya mimpi, kejar terus. Betul. Itu gue setuju sih. Kalau mimpinya ganti nggak apa-apa. Ya. Misal lo jadi main bola nih, kayaknya udah nggak mungkin lah kejar. Ya udah deh, gue geser ke hobi yang lain. Tapi tetap jiwa kompetisi tetap ada. Yes. Karena kan apapun terjadi, mau di bidang apapun, kita tetap harus punya jiwa kompetisi. Betul. Jadi sebenarnya lu startnya udah bagus mentalnya, tinggal ditaruh di tempat yang benar gitu. Mungkin bukan bola, mungkin gitu. Bisa juga soccer, bisa juga football, bisa juga futsal, bisa juga mini soccer gitu kan. Nggak harus bola. Benar. Ngerti kan lu mas gue? Makan tuh. Gitu. Iya, tapi menurut gue ini sih melepaskan tuh sesuatu hal yang dimana kita nggak bakalan pernah bisa kontrol sesuatu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita doang. Ya betul. Jadi once itu memang kita merasa memang sesuatu yang baik untuk kita lepaskan, ya kita harus memberanikan diri karena let it go itu sesuatu hal yang kita harus berani gitu. Betul. Untuk melawan itu semua. Dan ya yang ingin gue sampaikan adalah nggak apa-apa merasa yang tadi ya, merasa marah, emotion apapun yang lo terima dalam hidup lo, dalam diri lo itu tidak apa-apa lo gitu. Lo yang tahu waktunya, lo yang tahu batasannya, tapi once memang itu udah kelar, ya udah gitu. Jangan jadinya itu sesuatu alasan untuk
oh karena marah gue ini gue jadi bertahan hidup karena si marah gue ini. Ya. Jadi emosi itu hanya bumbu dapur di diri kita, tapi sisanya ya kita harus bisa kontrol diri kita dan harus berpikiran di mana melepaskan seseorang gitu ya dalam hidup kita bisa jadi itu jauh lebih baik buat orang itu dan buat diri Betul. kita juga Ya, gitu. Jadi jangan pernah merasa orang yang datang ke kehidupan kita adalah permanen Benar. gitu. Jadi jangan pernah menghakimi atau oke ini orang akan selamanya buat gue dan kalau lo udah masuk hidup gue lo harus selamanya sama gue. Jadi jangan ada pernah jadi kata-kata itu karena hidup pun juga sementara. Jadi orang yang datang ke kehidupan kita itu punya cerita masing-masing dan itu menjadi ya bisa jadi kita sampai nggak ada dia ada buat kita, bisa jadi juga dia duluan yang nggak ada gitu. Betul. Jadi kita harus siap dan jangan pernah berpegangan dengan manusia gitu. Benar-benar. Ya. Kita harus berpegang sama diri kita dulu, baru kita bisa berpegangan dengan semut. Ya. Gue punya saran terakhir. Boleh. Kalau misalkan memang lu berpegang itu sama seseorang, sekuat itu, lu harus tahu resikonya. Kalau lepas, Iya. itu tidak akan seringan itu. Jadi menurut Oh gua, iya, jadi menurut sesuatu gua, yang terlalu kan. Jadi ya menurut itu gua ya sebenarnya nggak apa-apa. Siapapun lah ya, lu terhadap suatu barang misalkan, seseorang misalkan, atau apapun deh gitu ya, momen gitu misalkan juga. Karena kalau gue sih antara tiga itu gue mungkin momen ya kalau gue sebenarnya. Cuman ya itu kalau lu megang hal itu terlalu kuat, ya nggak masalah. Tapi lu harus tahu resikonya dengan lu megang itu terlalu kuat. Impactnya tuh, ya resikonya lu harus terima gitu loh. Apalagi kalau misalkan wujudnya seseorang gitu ya. Nyata misalkan lu pegang sekuat itu, nyata pada akhirnya dia bukan punya lu, dia bukan milik lu, dia tidak memilih lu, ya resikonya pokoknya harus sesuatu yang ditanggung. terlalu itu memang tidak baik karena kita nggak akan Betul. bisa menghandle itu Ya, semua ya, gitu ya. pada saat itu terjadi gitu. Ya, ya. Nangis lagi. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Minal aidin Ya kan? wal Keren nggak ending gua? faizin. Keren. Bagus, bagus. Keren. Copyright gak sih Ram kayak gitu? Iya dong. Kan cuma Nggak tahu sih. sepatah, enggak. Enggak kok. Gua nggak Soalnya tahu. di YouTube bisa kayak ngecek gitu loh copyright atau enggak.